awet muda. Udah pakai parfum sih bajunya. Udah? Udah, Pak. Udah. Fotonya di mana? Oh, buat mana udah. Oh, babi duon nih mana dong. Jelas dong. Ngawur. Oh, Ngawur. Jelas dong. Saya di sini hebat itu jelas dong. Apa sih? Ngawur. Gaur. Bang kejauh. Oh, pemuda yang satu masih mandi. Ujung. Selamat malam semuanya. Malam. Mari kita akan mulai pada kita pada malam hari ini. Kita akan serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, mari kita akan datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akan serahkan segala kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Dia lah kekuatan kita. Hanya di dalam Dia pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Haleluya. Haleluya. Pada malam hari ini Tuhan kami akan
Saya minta saudara saya bilang bahwa kita berdoa membuka. Mari kita bersatu hati. Terima kasih Allah yang letak dalam kerajaan surga. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan di malam hari ini, kesehatan bagi kami semua yang telah hadir di malam hari ini. Kami mempergunakan waktu kami di malam hari ini, Tuhan. Kami bersama pemuda-pemudi di tempat ini bersatu hati untuk memuji Tuhan, dan percaya bahwa di dalam persekutuan kami malam hari ini kami berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan boleh kami bertumbuh menjadi pemuda-pemudi yang memuliakan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan dan teman-teman kami yang sudah hadir. Kami juga mendoakan bagi mereka yang belum hadir, teman-teman kami mungkin mereka dalam keadaan sibuk bekerja atau dalam keadaan sakit, lemah. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka supaya mereka boleh bersama kami di tempat ini dalam minggu-minggu ke depan. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapak, ibadah kami di malam hari ini kami pertaruhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terlibat, kami yang hadir, kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Kuduskan kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan Amin. Sebelum kita duduk, mari kita memberikan salam kepada teman-teman kita semuanya. Minimal 10 orang. Ulang maksudnya. Hari apa ini? Kita belum terus rapi. Silakan duduk saudara. Mari kita akan memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akan menaikkan pujian kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah
akan teruskan memuji Tuhan saudara. Mari kita akan naikkan pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan menyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Masih kuat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita akan menaikkan pujian kita satu lagi. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang
pada malam hari ini kalau ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya akan berikan kesempatan. Yang belum. Oh ya, di Komsel kemarin kita yang telah dibaptis di hari Yang belum. Oh iya. kami Yang semua belum. sudah Oh, kesaksian. iya, betul. Nah, masih ada sisa Satu orang. 2 orang lagi Dua sebenarnya. Tapi yang hadir pada malam hari baru 1 Hari orang. Minggu nanti 2 orang, satunya di ini. Satu lagi nanti hari Minggu. Konser. Yang sudah datang aja dulu. Tepuk tangan dulu. Ya, semua pada bersaksi. Ada sampai nangis-nangis ini. Apakah ada tenggelam atau gimana ya kan? Gimana gitu ya. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, saya mau bersaksi. Kemarin kan lagi mereka itu mau ikut pembaptisan, saya mikir-mikir lagi kan. 3 hari libur ke Jawa, saya ke Jawa. Saya nanya sama bau saya, "Bau, itu pembaptisan nggak apa-apa, Bau? 2 kali pembaptisan, saya tuh udah dibaptis, terus mau dibaptis lagi." Kata saya, "Nggak apa-apa." Kata dia begitu. Cuman saya mikir-mikir lagi, gimana ya, bukannya sah itu sekali doang buat percik, itu kan untuk selamanya, katanya begitu kan. Pernah juga dulu saya nanya orang begitu. Terus saya mikir-mikir, seminggu saya pulang dari Jawa, pas buku Alkitab saya, pas di penjelasan pembaptisan itu yang Tuhan Yesus dibaptis sama Yohanes, saya pas pembacaannya itu malam itu terus saya mikir-mikir lagi. Saya udah ngomong nih sama Rika, lagi mau kerja, tas saya pembaptisan aja deh, saya gitu kan. Terus saya bimbang lagi tuh, malamnya saya baca lagi tuh itu renungan saya yang di Alkitab. Oh, pembaptisan Tuhan Yesus itu ternyata ininya dibaptis, harus dibaptis setiap orang yang percaya, gitu saya baca. Terus saya mikir lama, makanya saya terakhir jadinya sama Pak Saiful BBM-nya, "Pak, saya ikutan ya dibaptis," begitu saya BBM Pak Saiful. Terus kata Pak Saiful, "Kok kemarin nggak ikut?" katanya. Saya jadi malu mau ngomong apa kan kemarin Pak langsung pergi, Yopi sama Tio, kata saya dibonceng. Ya udah saya balik lagi, kata saya juga udah ngambek di situ. Mereka kan udah langsung dibonceng, saya enggak. Ya udah saya pulang aja gitu. Ternyata saya baca lagi Alkitab. Oh, dibaptis. Oh, jadi ini tambah kemarin pengarahan udah lengkap berarti kan. Itu penjelasan tentang baptisan itu. Kemarin saya itu karena ragu-ragu gitu, karena mikir lagi. Jadi yang 4 hari ini libur, saya putusin udah, saya nggak mau ke Jawa, udah saya harus dibaptis. Begitu itu saya. Terima kasih. Maksudnya salah dibaptis itu apakah bagaimana? Baik, terima kasih kesaksian dari Saudari Helen. Itu semuanya tergantung dari keputusan pribadi kita mau. Memang dulu kita masih kecil di Protestan ya, kita sudah dibaptis. Dan setelah saya baca-baca juga, seperti yang saya saksikan kemarin di Komsel, saya tuh sangat meyakini kemarin, wah, saya udah dibaptis. Kenapa saya sangat meyakini itu? Karena dipercik juga kan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tapi saya baca-baca lagi, dan itu bukan karena paksaan atau karena terpaksa, tetapi kembali kepada hati kita. Bagaimana? Kembali kepada hati kita, kita mau atau tidak. Keputusan yang kita ambil kemarin, kita semuanya dibaptis, itu bukan keputusan yang sia-sia saudara-saudara, tetapi itu keputusan yang sangat bagus sekali, di mana kita lebih terus lagi dalam Tuhan. Masih ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Lafi? Enggak. Mau nyanyi? Ya udah nggak tahu di mana. Nggak mau nyanyi? Enggak, nanti pengumuman mereka berdua. Pengumuman meja.
Kalau nggak ada lagi kesaksian, mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. percaya bahwa di dalam satu minggu yang telah kami lalui banyak hal yang telah kami hadapi. Karena itu kami perlu Tuhan untuk menguatkan kami.
Kami mengaku bahwa kami terbatas adanya, tapi Tuhan sungguh luar biasa. Dan puji namamu Tuhan, waktu ini kami akan pakai untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang berbicara lewat firman yang akan disampaikan ini. Tuhan memberkati kami semua dengan hati yang siap didengar dan ditaburi oleh firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya tidak ada kuasa yang bekerja dalam bentuk apapun yang boleh mengganggu perhatian kami. Kami berdoa, kami katakan di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan kami boleh dengan diam dan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh hidup karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, kita percaya, katakan amin. Malam hari ini pakai mic jadi lumayan susah ya. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari satu surat kiriman, yaitu dari surat Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke Ibrani 10 ayatnya yang ke-23 sampai 25. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk berdiri. Sudah dapat? Amin. Amin. Kalau itu kita akan baca bersama-sama 3 ayat. Saya akan membaca ayatnya yang genap. Teman-teman saya harap baca ayat 23 dan 25 nanti. 3, 2, ya. Teman-teman ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjadikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Saya harap kita baca sekali lagi secara bersama-sama, ayat 23, 32. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Silakan duduk. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya akan membagi kebenaran firman Tuhan ini. Saya memberikan tema dalam perenungan kita di malam hari ini dengan satu tema, yaitu kesatuan. Mungkin teman-teman berpikir apa itu kesatuannya? Mungkin ada yang bisa menolong saya. Kira-kira menurut teman-teman apa itu kesatuan? Yang sibuk tulis Tio lagi Tia, bisa bantu apa itu kesatuan?
malam hari ini banyak yang menolong saya. Ya, apa itu kesatuan? Kira-kira teman-teman punya pikiran apa saja itu? Kita coba sedikit berbicara tentang kesatuan. Ada yang tahu? Ada yang bukan ada yang tahu. Ada yang mau kasih tahu kepada kita semua apa itu kesatuan? Semua diam tadi. Biasa kalau dari yang depan itu ada satu apa namanya, satu kebiasaan orang depan kalau bertanya dia akan jawab sendiri. Bahkan tidak akan jawab. Jadi karena saya tanya maka saya jawab sendiri di rapat. Ya, jadi kesatuan itu kalau kita berbicara tentang kesatuan pasti di dalamnya ada perbedaan. Ada banyak hal yang berbeda, ada unsur-unsur yang disatukan di dalam satu wadah, di dalam satu tempat atau dalam satu organisasi. Kalau kita teman-teman dalam bekerja, teman-teman pasti disatukan dalam perusahaan. Jadi kalau teman-teman bekerja itu dalam satu kesatuan. Kalau kerja sendiri-sendiri pasti tidak akan habis ya. Kemarin Rika cerita kalau mereka bekerja dalam satu kesatuan itu, teman-teman yang tidak bisa mencukupi target maka pasti dimarah. Salah satunya adik kita ini, Tia. Maaf, Tio. bisa minggu depan tulis di akhirnya Tia supaya saya. Lu kebanyakan mikirin dia kan. Tidak, saya terlalu cantik dua-dua jadi saya susah bedakan. Tidak kan? Terima kasih, Sam. Iya, terima kasih. Ya, kita harus bersyukur kalau kita dipuji. Kalau orang sudah memuji itu berarti tandanya dia ada perhatian. Gitu. Saya tidak ada maksud apa-apa ya. Kita cuma saling memperhatikan dalam satu. Ini dalam kasih Kristus saya memuji teman-teman kita. Nah, gitu. Nah, nanti itu sudah lanjut di belakang saja. Jadi kita bahas firman Tuhan dulu. Malam hari ini kita berbicara tentang kesatuan. Kalau tadi saya bilang kesatuan itu pasti kalau berbicara tentang kesatuan berarti ada unsur-unsur yang disatukan di dalam satu wadah atau di dalam satu organisasi atau di dalam satu ruangan. Pokoknya berbicara tentang kesatuan itu berarti ada banyak hal yang disatukan. Nah, di malam hari ini kita akan berbicara tentang kesatuan. Tapi saya bahas di sini adalah kesatuan di dalam persekutuan pemuda-pemudi GBI JPS 22. Semua diam, ternyata tidak ada yang respon. Puji Tuhan. Karena itu mungkin kita akan berpikir, mengapa kita harus bersatu? Di sini ada berapa suku? 3. Puji Tuhan, karena kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Amin. Apa itu PKN ya? Itu kan? Ada buku cetak itu. Iya. Indonesia saja memiliki satu semboyan yang sudah telah dibukukan. Ya, iya itu sudah. Saya ngomong itu agak susah sedikit. Jadi teman-teman mohon bantu dalam doa supaya ya. Jadi Indonesia ada memiliki satu semboyan yang diciptakan oleh sebuah eyang yang dulu sekali kata orang itu. Dia katakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Itu udah punya arti apa ya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya. Tapi tidak ada walaupun ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu berbicara tentang kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia saja perlu bersatu. Ya. Indonesia perlu bersatu. Maka ada satu pepatah lagi katakan apa? Ada yang tahu kira-kira kalau nangkap apa pepatah itu berkata? Bercerai Bersatu kita bersatu. teguh. Itu berarti bagus. Masih ada yang korek. Jangan bersatu apa? Bersatu kita teguh, bercerai kembali teguh. Nah, jangan kawin lagi. Kalau bercerai ya, usahakanlah berdoa supaya bisa pulih kembali. Nah, malam hari ini kita berbicara tentang kesatuan. Kalau teman-teman pernah belajar IPS itu
Ya, pernah ya. Itu dikatakan bahwa Indonesia itu kuat karena ada kesatuan. Jadi kalau musuh menyerang, kalau kita bersatu di sini, maka musuh pasti tidak bisa mengalahkan kita. Orang dunia sudah memiliki satu pikiran bahwa kita perlu kesatuan. Kita tidak boleh berbeda. Kita boleh berbeda, tapi kita harus disatukan dalam satu ikatan. Malam hari ini pemuda-pemudi di tempat ini harus kita bersatu. Bersatu, ayo bersatu. Kalau kalian masih berbicara, bersatu. Nah, gitu. Nah, ini ramai sekali. Tidak apa-apa, biar kita semangat. Nah, jadi malam hari ini kita akan, saya memulai dengan satu pertanyaan. Mengapa kita harus bersatu di dalam dalam satu ikatan pemuda-pemudi malam hari ini? Kita pasti bertanya, mengapa kita harus perlu bersatu? Kenapa kita tidak berjalan menurut kehendak masing-masing saja? Kenapa kita tidak, mengapa kita harus memiliki satu ikatan supaya kita boleh saling berkumpul? Kalau kita berkumpul begini, kita menandakan bahwa kita ada satu ikatan yang telah menyatukan kita, sehingga malam hari ini kita hadir. Dan ikatan itu karena pengorbanan Tuhan, maka kita semua yang sudah diselamatkan ini bersatu di malam hari ini. Jadi yang pertama, tadi pertanyaan saya mengatakan bahwa mengapa kita harus bersatu. Yang pertama, teman-teman, jawabannya yang pertama itu karena dalam kesatuan ada dorongan, ada nasihat, ada firman Tuhan yang diberitakan. Kita bisa lihat di ayatnya ke 23 tadi dikatakan bahwa marilah kita teguh, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ternyata di dalam yang menjadi jawaban pertama, karena di dalam satu kesatuan ada dorongan. Dorongan bukan dalam artian kita berdiri pinggir jalan terus teman dorong kita ke kepala, itu kurang ajar juga itu. Nah, bukannya maksudnya dorongan di sini berarti kalau teman-teman teman-teman mungkin lagi gegana atau apa, karena kita pemuda, itu hal-hal yang wajar saja. Kalau yang masih jomblo diam saja ya. Ini kita bicara yang pacaran. Iya, yang punya pacar. Iya, yang punya pacar. Saya juga belum ya. Aduh, bohong itu dosa loh. Bohong kok. Iya, saya serius. Karena saya sampai Terus yang di Tuhan. DP siapa? Yang di DP. Itu inspirasi saya. Adek. Sama apa? Kita juga perlu inspirasi. Kirain kamu dia mau sama kamu. Tidak, maksud saya itu dorongan. Dorongan di sini mungkin ada teman-teman yang menghadapi kesulitan ya, atau mungkin berbicara tentang teman-teman di pekerjaan yang sebal, terus gimana ya menghadapi teman-teman yang gini. Mungkin juga di orang rumah yang ini dikit-dikit buat nyakitin hati, itu sakitnya di mana-mana itu. Nah, itu juga kita mungkin ada yang percaya saja ya. Nah, maksudnya teman yang memiliki teman, kita coba sharing, saling mendorong. Jangan mendorong untuk berkelahi dengan teman. Terus yang kedua itu ada nasihat. Kalau nasihat mungkin ini ada teman-teman yang sudah maksudnya sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin yang sudah lama juga kita perlu untuk menasehati mereka supaya kita berkumpul kembali di tempat ini. Kita membentuk satu kesatuan yang kuat. Kalau kita berbicara tentang kesatuan, maka di situ kita berbicara tentang satu ikatan yang di dalamnya itu kita berusaha menyatukan seluruh perbedaan kita untuk mencapai satu tujuan, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Mungkin teman-teman yang di sini yang temperamental, yang mungkin tidak percaya diri, yang mungkin yang mungkin suka sendiri, suasana yang sunyi. Kita berkumpul terus, kita saling berbagi. Kita bilang, oh teman ini begini, kita belajar sama-sama. Kalau teman yang suka cepat marah atau yang
perlu perhatian, oh kita harus saling menguatkan atau memberikan masukan atau saling memberikan saling meneguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kesatuan di sini, kalau kita memiliki satu kesatuan yang kuat di dalam pemuda-pemudi, kita pasti memang ada kehidupan manusia itu, mungkin ada hal-hal saja yang mungkin terjadi yang mungkin bisa membuat kita saling bergesekan, terus timbul perbedaan. Tapi kalau berbicara dalam kesatuan, kalau teman-teman pernah mendengar atau mendengarkan cerita dari orang-orang, kalau angkatan bersenjata, TNI atau polisi, itu mereka memiliki satu kesatuan, ikatan persaudaraan dalam organisasi itu sangat kuat. Sehingga kalau teman mereka dihajar atau teman mereka dipukul oleh orang, mungkin mereka akan pergi kasih tahu, terus mereka turun untuk balas gitu. Itu kami di Kupang pernah terjadi gitu kan, tentara pukul polisi gitu. Habis pukul begini, dia pulang kembali ke rumah. Malamnya polisi itu bawa temannya satu truk, terus datang ke booking dia sampai meninggal di dalam rumahnya. Jadi kita jangan tiru gitu, maksud saya kita belajar kesatuan dari mereka. Kita jangan terus saya bilang begitu, sementara ada teman di pekerjaan buat kesal, kita ajak teman perusahaan lain datang gebukin dia, kan nggak enak juga. Nah, tapi di sini itu yang saya katakan bahwa kesatuan, di dalam kesatuan itu kita diberikan nasihat. Jadi teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan, yang sekarang lagi dalam masalah, mungkin memerlukan apa gitu, pekerjaan atau apalah, mungkin bisa sharing sesama teman yang ada pekerjaan ini untuk saling menolong. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi dikatakan bahwa ada firman Tuhan. Ini yang membedakan kesatuan di dalam kekristenan dengan kesatuan di dalam berbicara tentang di luar Kristen. Kita semua mendasari hidup kita perlu mengetahui bahwa kehidupan Kristen itu berbeda karena dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kalau teman-teman bekerja mungkin dilandasi dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan perusahaannya. Kalau motivasi dalam bekerja atau dalam berusaha itu mungkin sepaling tidak itu ada salah satu yang diutamakan, itu mendapatkan satu keuntungan dalam berbisnis atau berusaha gitu. Tapi kita di malam hari ini, kesatuan kita, kesatuan kekristenan, pemuda-pemudi kita, kalau kita mau untuk bersatu karena firman Tuhan sudah ajarkan, maka pertama kita melandasi dari firman Tuhan. Kita tidak boleh atau tidak bisa jauh dari firman Tuhan. Karena kalau dari khotbah-khotbah, beberapa hal yang saya khotbah itu dari itu dalam khotbah komsel saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 itu, bahwa firman Tuhan itu berguna dalam segala aspek kehidupan kita. Dia berfungsi untuk mengajar kita, mendidik kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan, dan menyatakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Jadi malam hari ini teman-teman, kita bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Tadi pertanyaan saya, mengapa kita harus bersatu? Yang pertama itu saya katakan bahwa karena dalam kesatuan ada dorongan, ada nasihat, dan ada yang terpenting yaitu firman Tuhan yang kita dengar. Nah, salah satunya itu sebagai contoh malam hari ini kita diteguhkan dengan firman Tuhan. Jadi tidak sia-sia kalau kita datang beribadah dalam pemuda-pemudi atau dalam komsel atau dalam kegiatan rohani apapun. Kita tidak memiliki satu kerugian. Yang kedua, yang malam hari ini kita akan pelajari bahwa mengapa kita perlu memiliki satu kesatuan dalam pemuda-pemudi. Yang kedua, karena hari-hari di mana kita jalan ini adalah jahat, semakin jahat. Efesus, kita coba baca Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Mungkin kalau teman-teman bisa menolong ayat 16.
Efesus 5 pas ayatnya yang ke-16, boleh ada yang membacakannya? Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Iya, ini dia. Dia punya perikop anak-anak terang. Jadi kalau kita, apalagi kemarin ini ada satu momen bahwa kita sudah menyatakan bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Efesus pasal 5 dia memiliki perikop yang berkata bahwa hidup sebagai anak-anak terang. Kita sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi lewat peneguhan atau lewat kita menyatakannya itu dengan baptisan kemarin yang kita telah terima. Maka hidup kita sebagai anak-anak terang itu memiliki satu hal yang unik. Kita ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau kita memiliki waktu untuk bekerja, ya bekerjalah. Kalau ada waktu untuk beribadah, maka beribadahlah. Ada waktu untuk saling meneguhkan di antara kita, maka pergunakan itu untuk menolong teman-teman ataupun sesama kita. Di sini Paulus menuliskan kepada jemaat-jemaat di Efesus bahwa mereka harus memiliki satu kepekaan rohani, ya. Ada yang katakan kepekaan rohani. Kita harus memiliki satu roh di dalam hidup kita yang berkata bahwa hari-hari yang setelah saya bersama dengan Kristus itu saya mau persembahkan, saya mau lakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jadi karena itu Paulus di dalam suratnya dia tuliskan bahwa kerjakanlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kita menemukan bahwa di dalam pekerjaan kita menggunakan waktu kita mengerjakan segala sesuatu yang Allah percayakan dalam hidup kita. Mungkin talenta untuk bekerja di bidang apa ya? Mungkin teman-teman yang bekerja di KBN memiliki kemampuan untuk menjahit. Pergunakanlah kemampuan itu sebaik mungkin di dalam kehidupan teman-teman untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kerjanya bukan asal jadi aja, tapi kita bekerja dengan sepenuh hati. Kita kembali ke Efesus, dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hari-hari yang kita lewati, kita bisa menemukan bahwa begitu banyak kejadian yang terjadi dalam dunia ini. Kita menonton berita, kita baca dari media sosial, mungkin kita baca dari media massa elektronik dan media massa biasa, koran atau apapun. Pasti kita menemukan bahwa ada kasus kriminal, ada kasus apalah semua. Kemarin yang terbaru itu apa? Ada orang keluarga yang melantarkan anak-anaknya. Jadi ternyata hari-hari yang kita lalui, kita tidak merasa, kalau kita tidak memiliki kepekaan dalam hati kita, maka kita akan lalui begitu saja. Tapi kalau kita memiliki satu kepekaan dalam hati kita, maka kita akan menyadari bahwa hari-hari yang telah kita lewati dan yang sekarang akan kita lewati ini, ternyata ada banyak hal yang perlu kita hadapi. Jadi kembali lagi ke Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 dan sampai 25. Kita di sini diperlukan kesatuan untuk menghadapi kesulitan, menghadapi perjalanan hidup kita ke depan. Kalau kita menghadapi hari-hari yang jahat, mungkin kita akan memerlukan teman untuk menguatkan kita. Manusia itu dia tidak kuat kalau tidak ada yang mensupport dia. Maka kalau kadang-kadang pemuda, kalau ada kata-kata yang baca meme gitu kan, dia tahu meme kan? Ini diam semua nggak tahu ya meme. Apa ya?
tahu yang di situ kadang saya merasa sedih. Nah itu meme itu. Bahasa gaul. Iya itu maksudnya itu. Itu berkata bahwa dalam kehidupan kita itu harus ada yang saling mendukung kita, harus ada yang mensupport, yang maksudnya kalau dalam keadaan kita mungkin lagi nggak mood gitu, ada teman yang memberikan penguatan gitulah, maksudnya ada yang memberikan semangat, support gitu. Jadi kita perlu kesatuan karena hari-hari ini semakin sulit dan hari-hari ini semakin kompleks dengan masalah-masalah yang dibawanya. Jadi kalau kita tidak bersatu, masalah itu datang menghantam kita, langsung kita kalau dalam tinju KO langsung. Tapi kalau kita bersatu, kita dihantam oleh masalah, kita akan meminta bantuan kepada teman kita. Kita akan mencari jawaban ke gembala mungkin atau teman-teman yang memiliki yang sudah sering beribadah, terus kita yang masih baru gitu meminta masukan kepada mereka. Bagaimana sih Kak ini menghadapi masalah situasi teman saya yang begini, bagaimana menghadapinya untuk supaya kita jangan sampai terpecah gitu dari dalam satu kesatuan itu. Nah yang ketiga yang malam hari ini saya ingin bagikan bagi kita adalah poin yang ketiga, mengapa kita harus bersatu, karena kita sedang dalam pertandingan. Kita sedang di dalam satu pertandingan iman. Kata Paulus itu, aku melatih diriku sedemikian. Ya nanti ada ayat yang kita akan baca. Jadi kita ini, hidup ini diibaratkan seperti kita sedang lagi bertanding gitu. Bertanding untuk memperebutkan hidup yang kekal. Kalau kita kalah, maka kita nggak dapat juara gitu. Kalau teman-teman mungkin ada hobi yang berkaitan dengan olahraga, mungkin bola voli atau apa. Itu kalau dalam kejuaraan kita semuanya bertanding gitu kan. Nanti yang menang itu yang akan mendapatkan juara atau hadiah. Jadi yang kalah, udah di belakang saja. Ini kalau dalam pertandingan rohani ini tidak ada juara harapan 1, harapan 2, tidak juara 3, 4. Ini kita mencari posisi 1 semua. Kalau mungkin ada kalau seandainya Tuhan kasih urutan gitu, Tuhan pakai urutan terus dia bilang ya udah sampai harapan 10 masuk surga, ya sudah kita tidak usah bertanding saja. Karena paling tidak kita memiliki kesempatan untuk masuk harapan-harapan itu. Tapi di sini ini kita beda sekali. Kita bertanding ini kita mencari juara. Jadi tidak ada harapan-harapan itu. Jadi kita harus menguasai kehidupan kita. Karena itu kita perlu kesatuan supaya kita mencapai juara itu. Kita coba membaca di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah ini dia yang tadi saya katakan bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi teman-teman perhatikan di situ ada kata-kata yang perlu kita perhatikan bahwa ternyata kita dituntut untuk sedemikian rupa mencapai kita boleh menang dalam pertandingan iman kita. Pertandingan iman kita adalah orang-orang di sekitar kita, masalah yang kita hadapi, apalagi mungkin pekerjaan, apalagi hobi. Ternyata kalau hobi kita juga kadang-kadang bisa membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Contohnya,
saya hobi bola, sepak bola ya. Sudah, jangan minta tanda tangan. Jadi banget. Ya kalau saya itu kalau hobi sepak bola, jadi masalahnya yang saya hobi itu bukan di Indonesia. Jadi kalau mau nonton itu harus tunggu dia punya jam, beda sekali dengan Indonesia. Jadi mereka main sore, kita di sini nonton pagi. Nah ini kadang-kadang kalau mementingkan hobi, kita juga bisa, ya istilahnya bisa lama-lama bisa menjauh dari Tuhan. Saya kasih contoh ya, tadi ya saya bilang saya punya hobi nonton bola. Jadi mereka bertanding di sana itu kalau jam 5 sore, maka saya di sini harus tunggu jam 3 pagi atau jam 1 pagi. Nah itu kalau kita nonton begitu lama-lama ngantuk. Apalagi kalau bola di luar negeri itu dia pertandingannya hari Sabtu sama hari Minggu. Jadi kalau Sabtu pagi berarti Minggu pagi berarti kan seperti yang malam itu udah begadang. Nah sampai pagi pasti ngantuk gitu kan. Nah itu kalau kadang-kadang kita lebih mementingkan hal-hal seperti itu, kita juga bisa lupa jam doa, mungkin bisa tidak, ya pokoknya bisa bermacam-macam lah yang akan kita hadapi. Nah itu dari saya. Mungkin teman-teman punya hobi yang lain, hobi nonton film, acara dangdut lagi. Tuhan tolong. Jangan gitu loh, mentang-mentang suami doyan senang dangdut. Dangdut lagi, dangdut lagi, aduh, kacau Bintang Pantura. Aduh, saya itu kalau saya kebetulan kalau saya pulang malam kampus, saya jalan masuk ke rumah itu. Di situ kalau di pinggir-pinggir jalan itu ada warung-warung nongkrong gitu kan. Itu di situ kan biasa dilengkapi dengan TV. Itu kalau setiap saya lewat, ini semua dari kampus saya sampai rumah saya itu yang saya lihat pasti semua buka di Indosiar. Mereka sulit sekali ya. Nah itu mereka punya hobi. Kadang-kadang gitu nonton lama-lama malas, mau baca filman udah nggak mau lagi. Ternyata kalau kita melihat bahwa kembali ke 1 Timotius 6 ayat ke-12 dikatakan bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Di sini kita ada kata bertanding dengan benar. Berarti ada bertanding yang nggak benar ya. Ada saya cerita sedikit boleh tidak? Boleh. Kalau gitu semua mengumpul ke depan biar kita cerita. Di tempat saya, bukan di tempat saya sih, agak jauh lah. Itu mereka di sana hobi sekali dengan bola voli. Bertanding bola voli. Bertanding untuk merebutkan piala seperti gubernur punya piala gitu atau apa. Di sini semua bertanding dengan semangat. Nah, ini kalau dengan semangat, dengan motivasi, dengan kerunduan untuk mendapat juara itu benar. Tapi mereka di sini ada yang beda. Sebelum mereka bertanding, mereka ke lapangan, mereka di sana itu sebutnya dengan kalau orang Batak nanti kalau teman-teman tahu istilahnya itu silakan. Kami di sana itu mereka tanam kayu-kayu yang sudah dipercaya bisa kasih kalah lawan begitu. Jadi tiang net, dibuat tiang net, ditanam di tiang net punya yang ke dalam tanah dan mereka sudah tanam di situ. Yang opo-opo gitulah ya. Jadi kayu-kayu itu mereka sudah tanam, mereka nanti dan betul sebentar pas main itu yang lawan itu lompat sekali 2 kali smash sudah nggak kuat lagi, harus keluar. Nah setelah keluar pasti habis dong pergantiannya kan. Nah di situ ya KO semua, akhirnya mereka juara. Nah itu di situ ternyata ada pertandingan yang benar. Ada orang yang bertanding dengan benar, tapi ada orang juga yang bertanding tidak benar. Di dalam kehidupan kita juga kadang-kadang kita tidak bertanding dengan benar. Mungkin ada masalah yang kita hadapi, terus masalah itu berat. Harus bagaimana untuk keluar dari masalah itu. Kadang-kadang kita berusaha untuk mencari pertolongan di luar Tuhan. Mungkin ada yang pergi ke dukun ya. Kemarin Tia,
Tia ya, Iyo. Tio. Saya di sini saya. Besok kalian pakai papannya baru aja. Kalau Tia cerita bahwa dia di sana di yang rumah yang dulu yang dia bilang ternyata ada apa gitu, apa gitu ya, digantung-gantung gitu. Jadi ternyata orang Kristen saja masih bisa melakukan pertandingan yang tidak benar. Ya, jadi kita tidak melihat kepada orang-orang di luar daripada kita. Kita melihat dalam diri kita. Jangan sampai kita di tempat ini juga masih bertanding dengan satu aturan yang tidak benar, yang menurut kita yang dibuat oleh kita gitu. Jadi Alkitab malam hari ini katakan dia ada tulis bahwa berpertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal itu. Jadi pertandingan kita tujuannya untuk hidup yang kekal. Jadi bukan untuk rebut juara satu untuk dapat mobil atau dapat apa uang, tapi untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ayat yang kedua mungkin kita bisa baca 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapatkan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Terus Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, terima kasih, meskipun ada tersedat tapi tidak apa-apa. Nah, kalau tadi di Timotius dikatakan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Sekarang di sini dikatakan lagi tujuan kita bertanding adalah untuk mendapatkan satu mahkota yang abadi. Jadi di malam hari ini di dalam kehidupan kita mengalami banyak pertandingan-pertandingan yang harus kita hadapi dan kita harus menang. Jadi kalau kita berusaha sedemikian rupa, maka kita akan mencapai itu dan mintalah kepada Tuhan untuk Tuhan mampukan kita. Jadi dalam pertandingan kita butuh kesatuan. Kalau saya hobinya sepak bola itu, kalau kita berbicara sepak bola itu kita berbicara satu tim yang utuh. Kalau teman-teman yang punya hobi main bola voli itu juga perlu satu kesatuan untuk bisa mencapai juara. Masa orang smash kita di depan sendiri ngeblok terus bola pantul kemana-mana, teman gak bantu kan kita langsung kalah itu. Ya meskipun saya tidak terlalu suka ya. Maksudnya bola volinya, jangan teman-teman pikir gak suka teman-teman, nah itu salah lagi. Jadi malam hari ini kita belajar 3 hal itu, bahwa kesatuan itu perlu di dalam kehidupan pemuda-pemudi kita. Dan mungkin kita sedikit merefleksi tentang teman-teman kita yang sudah lama belum kembali. Belum temukan kembali. Kalau kita memiliki kesatuan mungkin ya kasih tahu mereka, ayo dong ayo datang lagi, mungkin saya juga sudah ngomong kepada saudari Lastri, mungkin teman-teman punya, kalau secara perempuan kan lebih hati ke hati gitu. Nah, nanti kalau cowok lagi hati ke hati kan nanti teman-teman repot. Nah itu mungkin kita di sini sudah kita sudah ditebus dan kita dipersatukan dalam satu ikatan kesatuan, yaitu ikatan Yesus Kristus. Maka kita juga perlu untuk memperhatikan orang-orang di luar kita. Teman-teman kita mungkin yang sudah lama tidak datang, kita juga harus menolong, memberikan nasihat, masukan atau apapun supaya mereka boleh hadir kembali. Karena kita bicara kesatuan, maka kita perlu kebersamaan. Kalau kita bicara kesatuan, kita berbicara tentang perbedaan yang disatukan dan atau ditaklukkan di bawah kasih Kristus. Indonesia
kalau kita sedikit kembali lagi ke Bhinneka Tunggal Ika, ternyata dari sekian banyak suku, bahasa, agama, ternyata kita disatukan dalam satu kata yang sangat pendek sekali. Di dalam kata itu semua sekitar 280 sekian juta jiwa di Indonesia boleh hidup saling berdampingan, meskipun ada pihak-pihak lain yang saling saling bertikai. Tapi kita diikat dalam satu kalimat yang sangat kecil sekali, sangat pendek, hanya berapa kata saja. Tapi kita sudah bertahan sekitar 70 tahun untuk tetap berdiri kokoh sebagai satu kesatuan bangsa Republik Indonesia. Hal itu juga yang perlu kita pelajari, bahwa yang kita ambil dari hal sekecil itu, bahwa kesatuan kita mulai dari hal-hal yang kecil. Datang bersama, saling memberikan nasihat, maka kita akan kokoh untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Saya akan menutup renungan ini dengan satu ilustrasi. Ada seorang penebang pohon yang sangat gagah perkasa. Dengan sebilah kapaknya dia setiap hari dia menebang pohon untuk mencari nafkahnya. Setiap hari dia bawa kapak itu ke hutan, terus dia pergi, dia tebang pohon. Hari pertama ketika dia tebang, dia dapat 100 pohon. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat lama-lama mulai menurun. Hari kelima, setelah 1 bulan lewati, 2 bulan, ternyata kemampuan hasil yang diperolehnya tidak 100 pohon lagi, sudah mulai menurun 50. Setelah bulan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, sisa hanya 10 batang pohon saja setiap hari yang dia berhasil tebang. Dan sampai akhirnya dia tidak bisa mendapatkan 1 pohon pun dalam 1 hari. Pertanyaannya bagi kita semua, apa yang menjadi penyebab sehingga dari awal yang berapi-api, atau dari awal yang dia dapat menghasilkan begitu banyak batang pohon untuk mencukupi kehidupannya, tapi sekarang dia tidak bisa lagi mendapatkan 1 batang pun. Lalu apa penyebabnya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Itunya nggak pernah diasah. Betul. Dia hanya memperhatikan keuntungan, atau dia hanya mau mendapat, dia hanya ingin mencari keuntungan, tapi dia tidak memperhatikan mata pisau dari kapak itu. Dia tidak pernah mengasahnya. Dia hanya mengandalkan kemampuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan, tapi dia tidak memperhatikan mata kapak. Kita pun kalau semakin jauh dari perkumpulan-perkumpulan kita tidak sering diasah dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak sering datang untuk bersatu dalam satu pertemuan-pertemuan rohani kita, maka lambat laun kehidupan kita akan tumpul. Kita tidak dapat melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kita hanya dapat duduk dengan diam dan menunggu waktunya untuk pulang. Jangan menangis ya, ini cuma ilustrasi. Jadi yang saya tekankan bahwa jangan jauhilah pertemuan-pertemuan rohani kita dalam bentuk apapun. Mungkin dalam ibadah konser, ibadah umum, pemuda-pemudi, sekolah minggu. Itu merupakan satu kesempatan untuk kita saling mengasah iman kita. Kita diasah sehingga ketika kita masuk ke dalam pertempuran, sehingga kita masuk ke dalam satu medan perjuangan, kita sudah diperlengkapi, kita sudah siap dengan matang-matang, sehingga kita bisa kembali untuk membawa hasil yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan menutup dalam doa. Kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan menyadarkan kembali kepada kami pemuda-pemudi untuk bersatu, untuk memiliki satu kesatuan di dalam kehidupan kami. Kami boleh saling menguatkan teman-teman kami, baik di dalam masa yang senang atau masa yang sukar, sehingga kami tetap memuliakan Tuhan. Kami boleh tetap memancarkan kasih Kristus di dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang telah menyatukan kami di malam hari ini. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini memberikan kepada kami kesadaran untuk saling memperhatikan sesama kami, karena itu juga menjadi perintah yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati kami yang telah mendengarkan ini. Firman-Mu biarlah selalu hidup dalam hati kami, sehingga dalam keadaan apapun kami seperti sebuah lampu yang memancarkan sinarnya untuk menerangi seluruh sisi-sisi yang ada di sekitarnya. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk. Baik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memberkati kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk kita selalu bersatu dan jangan kita meninggalkan ibadah-ibadah kita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini mari kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita, memberikan yang terbaik. Sebelumnya saya minta saudari Helen untuk membawa kita untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur terima kasih Tuhan, Bapak Tuhan kasih Tuhan menerima kepada kami sebagaimana kami yang dinikahnya kuasa Tuhan. Kini kami ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kau berkati, Kau berjamaah. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mari kita memberikan persembahan kita menaikkan pujian kita. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Persembahannya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, pada saat ini tim Asani kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan minggu depan kita akan tetap beribadah di tempat ini seperti biasa jam 7.00. Untuk yang pelayanan firman Tuhan minggu depan, kira-kira apa bisa? Bisa. Ya. Firman Tuhan minggu depan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Saiful. Yang tanggal 23
yang membawa pujian, pimpin pujian dari cewek-cewek masa cowok-cowok semua terus. Helen kan belum. Cewek. Helen kemarin kan nggak jadi ketertunda ke Jawa mulu. Siapa? Belajar baru kata. Helen? Belajar baru mantan. Dia udah Iya, Nom. Dia bilang ya udah. Iya. Tapi harus dituin Rika dulu ya. Iya dulu. Masa cowok udah lama cowok terus yang berdiri di depan itu kan pujian. Tio mau. Tio mau. Tio. Iya. Oke, yang pimpin pujian minggu depan saudari kita Tio. Itu aja yang menjadi pengumumannya. Dan besok jangan lupa kita ibadah seperti biasa di ibadah raya. Yang singer mempersiapkan diri. Nggak ada yang terakhir. Nggak ada. Siapa? Yopi, Sulastri, Adrina. Besok pakai baju apa? Gold. Itu aja yang menjadi pengumuman kita pada malam hari ini. Yang kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya minta untuk kembali yang Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur atas kebaikan-Mu di mana Engkau sudah menyertai kami melalui ibadah ini. Kami sudah memuji mengagungkan nama-Mu dan kami juga sudah mendengar firman-Mu. Biar Tuhan Engkau pakai hamba-Mu lebih luar biasa, Semi, di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam sekolahnya Tuhan Engkau juga berkati. Biarlah anak-Mu ini Tuhan semakin Engkau pakai lebih luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sudah lama anak muda Tuhan, beberapa anak muda sudah tidak lama datang Tuhan di tempat ini. Baik Lastri, Sibamora, Lasistorus, dan juga Juni, dan juga Adelina. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan waktu untuknya untuk beribadah mempermuliakan nama-Mu. Di mana ilustrasi terakhir Tuhan, bahwa jika tidak pernah biasa, maka Tuhan semakin lama akan hilang daripada-Mu. Dari Tuhan jamah mereka, supaya mereka lebih rajin beribadah mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami semua yang hadir pada saat ini, kami percaya Engkau sudah berkati kami. Dan Tuhan, untuk kegiatan ibadah minggu depan, Tuhan dalam ibadah pemuda Engkau juga berkati. Dan juga Tuhan ibadah sekolah minggu besok Engkau juga berkati. Dan terutama dalam ibadah raya Engkau juga berkati. Kirimkan terus jiwa-jiwa baru yang mencari kebenaran akan Engkau. Karena itu Tuhan, tolong kami dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan Tuhan, kalaupun ada makanan minuman, Tuhan Engkau putuskan makan minuman ini supaya menjadi kesehatan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu bakal sampai selama-lamanya. Saudara kasih, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah harapan dan doa-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kedua orang tua-Mu, diberkatilah apa yang menjadi kerinduan-Mu. Kiranya kasih damai sejahtera pada Allah Bapa, tuntunan dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Ku berterima
Rapi, Bupati dia, ganti suami, Dia, berkati, lampium, Lamtioma. lampium ah. Artinya itu apa? Semakin jernih lah, Artinya itu karena semakin terang lah. kalau tiara. Mutiara itu dia dari kata dasarmu. Kau lahir kan baru banyak ya. Mutiara cantik maksudnya. Luar biasa. Kan tadi udah. Baru. Ngomong nih berdua tadi.